Recording in progress. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, ini ada beberapa yang ada bentrok ya. Oke, mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya nih. Oke, ya ini kita hanya 15 orang aja ya. Sepi, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Harusnya sih 20%. Ya, harusnya sih hanya 20% ya maksimal yang bentrok. Oke, nggak apa-apa. Saya mulai dengan ini dulu deh. Di e-learning, di e-learning kan sudah daftar kelompok ya. Cuman ini sepertinya masih ada banyak yang belum daftar kelompoknya. Nanti tolong diposting ya di sini ya. Untuk yang belum daftar kelompok, ini udah saya list nih. Saya udah rekap yang belum ada kelompoknya. Ini nanti tolong didaftarkan, pada hadir nggak ya? Jadi nanti tolong disampaikan juga ke teman-temannya yang lain. Tolong dibuat kelompoknya, karena ini kita udah mau masuk pertengahan semester ya. Di pertemuan 8 ada saya belum bikin. Nanti di pertemuan 8 akan ada tugas proposal ya, proposal project akhir, itu berkelompok. Jadi saya harap sih sampai akhir minggu ini ya, sampai hari Kamis depan lah udah pada punya kelompok semuanya. Gitu ya. Oke. Nah, praktikum minggu kemarin bagaimana? Ada masalah atau lancar-lancar aja? Ya, lancar-lancar aja ya. Berarti nggak ada masalah dong. Oke, harusnya sih materi hari ini berarti cukup mudah diikuti ya, karena kalian udah mencoba terlebih dahulu di praktikum kemarin. Kita langsung aja. Ini hari ini kita bahas animasi dan multimedia ya, membuat animasi dan multimedia. Topiknya ini minggu lalu kita sudah bahas drawable dan menggambar di kanvas dan juga grafik 2 dimensi. Nah, hari ini targetnya adalah bisa menjelaskan apa itu animasi, jenis-jenis animasi di Android, bagaimana meng-attach multimedia ke Android app, dan juga menggunakan default kamera app untuk mengambil foto dan gambar, foto dan video. Ya, outline-nya ini. Animasi, multimedia file, media player, kamera. Ya, dimulai dari animasi. Animasi itu adalah, ya udah pada tahu lah ya, animasi itu teknik untuk membuat ilusi bergerak. Ya, jadi gambar yang ditampilkan secara bergantian dengan cepat seolah-olah bergerak. Ya, itu adalah prinsip dasarnya animasi. Gitu ya, gambar kuda sepertinya bergerak, video kuda sepertinya bergerak, animasi kuda. Tapi sebenarnya itu gambar kuda yang ditampilkan secara bergantian dengan cepat. Nah, contoh animasi, animasi itu awalnya dari flipbook ya. Jadi flipbook gambar di buku gitu ya, yang tiap halamannya itu bedanya tipis ya, beda sedikit. Tapi ketika di flip bukunya kelihatan gambarnya bergerak gitu. Karena yaitu ilusi optik ya, jadi bergantian gambarnya ditampilkan secara cepat, jadi kelihatannya bergerak. Ada claymation,
ya ini animasi stop motion animation ya. Jadi dari clay dibuat orang-orangan, dibuat karakter tertentu, difoto, kemudian digerakin, difoto lagi, kemudian foto itu yang ditampilkan secara bergantian dengan cepat. Nah, itu animasi claymation. Kemudian ada user interface animation ya. Nah, ini yang ada di aplikasi mobile kita ya. Jadi paling banyak di games ya, games syarat dengan animasi, kemudian juga di UI animation. Ya, ketika kita pull down, melakukan refresh itu kan ada animasi sederhana tapi yang mempengaruhi user experience dari suatu aplikasi. Ya, kelihatan menarik aplikasinya. Nah, animasi yang kita akan bahas ada view animation, property animation, drawable animation, dan physics based animation. Yang saya yakin udah dicoba kayaknya di praktikum. Nah, view animation itu adalah untuk melakukan animasi view, ya, terbatas pada view object, ya, relatif mudah untuk di setup, ya, dan secara biasanya udah cukup untuk memenuhi kebutuhan banyak apps ya. Nah, view animation ini yang dimodifikasi hanyalah tempat di mana view itu digambar atau ditampilkan, ya, bukan view-nya itu sendiri. Jadi kalau kita animate sebuah tombol button ya untuk bergerak di layar, lokasi tempat button itu bisa diklik itu nggak berubah ya, posisinya tetap sama. Jadi kalau kita mau ikut berubah posisinya ya kita harus tambahkan logic lagi gitu ya. Tapi dasarnya adalah yang bergerak adalah tampilannya aja, tapi lokasi buat kliknya nggak berubah. Jadi lokasi view-nya itu sendiri nggak berubah, tapi dia digambar di mana itu yang berubah. Oke, nah contohnya seperti ini. Jadi kita membuat sebuah resource file animasiku.xml misalnya. Di sini kita punya set animasi ya. Jadi satu set animasi ada translate, ada scale, ada rotate. Translate berarti bergerak, pindah tempat, scale berubah skala, rotate berarti berotasi. Nah, ini dijadikan satu set berarti bergerak, membesar, dan berputarnya bersamaan. Ya. Nah, ini adalah animasi yang mau dilakukan. Nah, animasi ini mau diterapkan ke sebuah button misalnya. Nah, berarti button dari XML harus kita panggil ya menggunakan find view by ID. Kemudian animasi dari XML-nya juga kita panggil menggunakan load animation. Ya, jadi ada animation utils.load animation. Nah, dipanggil resource animasiku yang tadi ada di XML. Kemudian buttonnya di start animation animasiku. Ya, sesimpel itu. Ya, contohnya ya, ini ada button. Button ini mau dianimasikan gitu ya. Nah, di sini ada animasiku.xml. Nah, ini adalah set animasinya. Kemudian di main activity-nya ya udah panggil button find view by ID, animasinya dipanggil, di load, kemudian di button start animation. Ya, sesimpel itu aja. Ya. Ini ya, jadi bergerak, berputar, dan membesar bersamaan. Nah, ini kalau dilihat, lokasi kliknya nggak berubah ya, tetap di sini.
buttonnya bisa diklik hanya di sini saja. Ketika bergerak, yang bergerak ini nggak bisa diklik, bisanya di sebelah sini, lokasi awalnya. Ya, nah itu kelihatan ya animasi dikliknya. Ya, seperti itu, simple ya. Nah, yang kedua adalah property animation. Ya, property animation ini tersedia dari Android versi 3, API level 11. Digunakan untuk menganimate properti dari objek apapun, ya. Jadi termasuk bisa melakukan animasi properti dari custom type, ya. Jadi kita bisa buat sendiri mau animasinya seperti apa. Ya, karena lebih fleksibel, jadi bisa lebih banyak yang dibuat ya untuk property animation. Ya, bisa animate anything ya, warna, ukuran, posisi bisa dianimasikan ya, mengganti property value dalam rentang waktu tertentu ya. Nah, ini menggunakan animators ke property untuk dianimate ya. Jadi kita bisa menentukan aspek dari animasinya seperti durasi, kemudian rate of change-nya atau interpolation atau ya kecepatannya ya. Jadi apakah linear kecepatannya sama terus atau makin lama makin cepat atau makin lama makin lambat. Nah, itu bisa diatur. Nah, kita bisa melakukan animate apa saja yang value-nya bisa di-set menggunakan setter method ya. Jadi misalnya set text, set color dan lain sebagainya itu namanya setter method ya. Nah, propertinya tidak harus yang existing, kita bisa saja membuat properti sendiri ya. Dan kita membuat method setternya sendiri juga. Ya, di sini define setter method if doesn't already exist. Jadi kita bisa define sendiri. Nah, untuk animate existing property, misalnya animate text size, nah ada set text size kan. Jadi sudah ada method setternya, nah ini bisa digunakan. Nah, bisa juga virtual property, ya. Jadi kita punya property text color, background color, dan juga text rotation bersamaan, gitu ya. Jadi kita bisa buat property sendiri. Property namanya misalnya propertinya myStrange property dan ada setter methodnya set myStrange property. Ya, nah, setter ini digunakan untuk ngeset warna, background dan juga rotasi sekaligus. Nah, kemudian animasi memiliki karakteristik ya. Untuk property animation ini ada durasinya, berapa lama animasinya berjalan ya. Defaultnya 300 milisecond, kemudian ada time interpolation-nya, kecepatan pergerakannya ya. Apakah linear atau accelerate atau decelerate. Ya, ini kita bisa buat sendiri interpolation-nya atau menggunakan yang sudah disediakan oleh Android ya. Kemudian ada repeat count and behavior, mau di repeat atau tidak ya. Kalau animasinya udah selesai, terus dia ngapain? Apakah selesai atau di repeat ulang atau dibalik animasinya berjalan terbalik gitu. Nah, ini adalah karakteristik yang bisa kita set. Ya, kemudian animator set kita bisa grouping animation ya. Grup mana yang berjalan secara bersamaan atau bergantian ya. Nah, ini bisa di set animatornya. Kemudian frame refresh delay ya. Seberapa sering untuk melakukan refresh frame dari animation. Nah, time interpolator ya, time interpolator yang tadi ya, kecepatannya ini seperti apa kecepatan animasinya? Apakah kecepatannya tetap linear atau non-linear ya. Non-linear misalnya bertambah cepat, makin lama makin cepat atau makin lama makin lambat.
ya kita bisa menggunakan yang sudah predefined, sudah disediakan, atau kita definisikan sendiri. Nah, ini beberapa predefined interpolator, ada linear interpolator, accelerate, decelerate. Ya, jadi pertama cepat terus melambat, anticipate interpolator, bounce interpolator, path interpolator. Ya, dan banyak lagi. Nah, ini kelas yang dibutuhkan untuk membuat property animation. Ada animator, objek animator, type evaluator, dan time interpolator. Ya. Oke. Objek animator. Nah, objek animator ini memiliki metode untuk melakukan animasi. Ya. Jadi ada beberapa, ada of ARGB, misalnya ini menganimate antar warna, ya. Kemudian ada offload, offload ada beberapa, tergantung dari parameternya. Ya, kalau parameternya path, berarti ini menganimate coordinate, ya, titik koordinat. Kemudian float value, ini animasi nilai float, ya, nilai angka. Ada of INT, animasi INT value, ya, nilai INT-nya. Oke, contoh seperti ini ya. Jadi ada objek animator, animator sama dengan objek animator dot of float misalnya di sini. Nah, ini parameternya ada 4 di sini. Yang pertama adalah objek yang mau dianimasikan, yang kedua adalah jenisnya mau seperti apa. Kemudian yang ketiga dan keempat ini ada start value dan end value-nya. Ya. Nah, kemudian opsional. Jadi ini ya, yang pertama adalah objek animator. Ini animatornya. Nah, animatornya, kemudian animator ini bisa ditambahkan interpolator, ya, misalnya di sini accelerate interpolator, bisa di set durasinya, baru di start animasinya. Nah, bisa juga property animation ini di set di XML, ya, di animator directory. Jadi XML tag-nya ada animator, ada objek animator, sama ada animator set. Nah, contohnya ini. Ya, ini satu set, ada satu set ini. Satu set ada 2 objek animator, ya kan? Nah, ini yang dianimasi adalah INT, ini INT, durasinya 500, 500, value-nya menuju ke 400, ini menuju ke 300. Ya, seperti ini. Oke, contoh. Contohnya ini yang kalian udah buat juga sih harusnya di praktikum ya. Animasi properti. Ya, oke. Ini kan jalannya seperti ini. Ini ya, ada lingkaran membesar, terus dia mengecil. Ya. Nah, ini ada objek animator. Ini ada objek animator membesar, ada objek animator mengecil, ada objek animator ulang. Ya, jadi kalau dia diklik ini kan dia membesar, terus mengecil, terus dia ulang lagi. Membesar, mengecil, terus dia ngulang lagi. Ya. Ya, nah di sini objek animatornya dibuat kan, satu objek animator membesar, dia ngapain? Oh, dia melakukan animasi ini terhadap dirinya sendiri ya. Di sini view animasi di sini mengextend view, jadi ini custom view.
Ya, jadi ini objek animator offload, targetnya adalah dirinya sendiri melakukan animasi radius, value-nya dari 0 sampai ini value width. Ini dapat dari get width. Durasinya 4000 milisecond, misalnya 4 detik, kemudian interpolatornya di set linear. Oke, untuk membesar kecepatannya linear. Kemudian yang mengecil ini sama offload radius dari width menuju ke 0. Ya kan, durasinya 4000 milisecond. Interpolatornya linear out slow interpolator. Ya. Kemudian ulang, nah ini objek animator offload radius juga, value-nya dari 0 sampai get width. Nah, kemudian di set durasinya, di set repeat count, repeat-nya 1 kali, berarti setelah selesai dia repeat ulang 1 kali. Nah, repeat mode-nya reverse. Ya, jadi kalau dari awalnya dari 0 membesar, ketika di repeat setelah selesai membesar maksimum, repeat-nya bukan dari kecil membesar lagi, tapi reverse, kebalikannya. Gitu. Nah, kemudian di sini kita punya animator set, ya kan? Animator setnya apa nih? Oh, animator setnya yang pertama adalah play membesar, berarti yang ini dijalankan terlebih dahulu, ya kan? Kemudian before mengecil, berarti berikutnya adalah mengecil yang dijalankan, ya kan? Kemudian animator setnya menjalankan ulang lagi, menjalankan ulang after menjalankan yang mengecil ini. Ya, jadi membesar, mengecil, baru ulang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian drawable animation. Nah, ini animasi menampilkan drawable ya, menampilkan gambar bergantian seperti roll film. Ya. Nah, paling mudah kita buat di XML file ya. Jadi filenya disimpan di XML ya, di folder drawable ya, dianggap sebagai sebuah gambar. Nah, XML filenya ada animation list-nya ya. Animation list-nya ini sebagai root elemen dan memiliki item, anak item ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita punya file kudalari.xml misalnya, di sini ada animation list, punya anak, item, 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 item. Ya, masing-masing punya gambar, dan gambar, masing-masing ditampilkan berapa milisecond. Oh, masing-masing 200 milisecond. Ya, setelah 200 milisecond, tampilkan gambar berikutnya, 200 milisecond, tampilkan lagi gambar berikutnya. Begitu seterusnya. Ya, jadi gimana caranya menampilkan animasi drawable? Ya udah, kita punya image view. Jadi kita mau seperti menampilkan gambar aja, ya, find view by ID. Kemudian tinggal di set background resource. Ya, set background resource menggunakan file kudalari yang tadi. Ya. Kemudian animasi kuda, gambar kuda.get background. Kemudian animasi kuda.start. Ya, ini. Ya, contohnya ini kan ya. Ini udah lari ya kan. Ini animation list, ada ini item-itemnya masing-masing 300 milisecond. Ya kan. Kemudian di main activity.java, di activity main.xml-nya ada image view gambar kuda. Di main activity.java-nya ini find view by ID gambar kuda, di set background-nya. Kemudian ada animation drawable ya, animasi kuda, ini gambar kuda.get background. Ya. Ini kan gambar kuda, ini adalah image view ya kan. Gambar kuda, di set background resource-nya adalah kuda lari. Nah, animasi kudanya ini mengambil
ini dari background gambar kuda ini. Nah, kemudian animasi kudanya di start. Selesai, tampil langsung. Gambarnya kok nggak bergerak ya? Main activity, animasi kuda. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah animasi berdasarkan fisika ya. Nah, berdasarkan fisika berarti ada hukum fisika yang bekerja, ada hitung-hitungannya ya. Nah, cuma kita tidak perlu terlalu dalam mengetahui karena sudah ada function yang disediakan. Nah, keuntungannya adalah lebih terlihat natural, kemudian ada ya lebih terlihat natural ya. Kemudian ada course correction, momentumnya ada smooth transition ya. Jadi ada perubahannya itu lebih smooth. Nah, ini disupport dari versi 25 ya. Dari versi 25 untuk Android Support Animation. Nah, ada dua jenis animasi yang kita coba buat, ada spring animation dan ada fling animation. Nah, spring itu berarti ada semacam pair ya di sini ya. Ada semacam pair, jadi dari objek yang dianimasikan seolah-olah terikat dengan suatu pair. Ya, ada pairnya. Nah, ini kita bisa set ketebalan pairnya, kemudian damping ratio, final position, ya, kemudian spring force-nya, kekuatan pairnya, ada velocity, ya. Nah, animation ini bergerak terus sampai spring force-nya habis, ya. Jadi sampai tenaga pairnya itu habis. Nah, ini code-nya seperti ini, simple ya. Ini anim. Jadi kita buat objek spring animation, new spring animation, targetnya adalah dirinya sendiri. Dynamic animation Y berarti vertikal. Ya, di set start velocity-nya 1000, kemudian stiffness-nya di set bisa high atau low. Jadi ini seberapa tebal pairnya. Makin kecil nilainya berarti dia makin ngeper ya. Jadi makin bisa ditarik. Ya, kemudian animasi start.
animasi animasi fisika. Ya, ini contohnya ya. Ini jadi di sini membuat sebuah kelas tombol spring ini mengextend app compact button ya. Jadi ini button biasa tapi di extend sehingga ada fitur springnya. Ya kan? Nah, ini spring animation new spring animation, targetnya adalah dirinya sendiri, kemudian dynamic animation Y, terus posisinya, ya, set start velocity-nya 1000 pixel per second, ya. Terus anim get spring, set stiffness-nya adalah stiffness very low. Nah, ini kalau dicoba, ya seperti ini ya, dia kayak ngeper gitu kan. Ya, tuh. Bisa diganti-ganti X atau scale X coba. Bisa seperti itu. Rotation. Ya macam-macam. Ya, kemudian untuk fling, nah fling ini menggunakan friction, ya friction itu gesekan, ya jadi kalau bergerak ada gesekannya dia makin lama makin lambat ya dan akhirnya berhenti. Nah ini code-nya seperti ini ya, jadi fling animation, object fling, new fling animation, target yang mau dianimasikan, kemudian animasinya mau ngapain nih, rotasi atau bergerak ya. Nah, ini bisa di set start velocity, minimum value, maximum value, frictionnya. Makin kecil frictionnya, maka makin kecil gesekannya. Makin kecil gesekannya, maka makin lama berhentinya. Gitu ya. Kalau gesekannya besar, makin cepat berhentinya. Oke. Yang tadi ini fling. Nah, ini flingnya bergerak gitu ya. Ketika diklik dia bergerak, tapi makin lama makin pelan. Nah, ini dynamic animation-nya bisa diganti ya, bisa di-set. Kita maunya ngapain? Ya, ada translation, ada scale, ada rotation. Ya, seperti itu. Oke, ya, itu kemudian animasi udah selesai ya. Jadi ada 4 itu, jadi silakan dicoba-coba juga. Mungkin siapa tahu ada yang mau menerapkan itu di projectnya nanti. Kemudian embed multimedia ya, kita bisa menyematkan multimedia ya. Multimedianya bisa berasal dari internal storage ya, atau bisa di stream dari internet. Ini ada audio, ada video ya. Audio beberapa formatnya ada MP3, AAC, FLAC, WAV. Kalau video ada MP4, 3GP, WebM, MKV. Nah, yang paling mudah kita menggunakan media player ya. Media player dan media controller. Nah,
kita menggunakan ini ya. Ini kita coba buat untuk menampilkan video. Berarti menggunakan video view di sini. Video view. Nah, ini di on create-nya kita buat video view ya. Video view di set. Kemudian video view-nya itu, kalau video view berarti dia hanya menampilkan video ya, nggak ada controllernya untuk play dan pause-nya. Nah, kalau kita mau tambahkan media controller, berarti kita perlu set media controllernya. Nah, untuk itu berarti kita perlu buat seperti ini. Ya, ini kita punya video view, ini find view biasa, find view by ID. Kemudian ada objek media controller, ini controller, new media controller. Kemudian antara video view dan media controller ini dikawinkan. Ya, jadi controller di set media player-nya ke video view di set media controller-nya ke controller, objek controller ini. Ya, jadi saling silang seperti itu ya. Nah, media source-nya menggunakan URI. URI-nya bisa dari internet ya, streaming atau menggunakan local file. Ya. Kemudian ya udah video view di set video URI-nya. Seperti ini. Oke, kemudian video view memiliki beberapa method ya. Ada start, ada pause, ada stop playback, ada seek to, ada get current position, ya bisa diatur ya. Oke, contoh. Ini masih spring sebentar. Pemutar video. Ini ya, ada video MP4. Di sini ada activity main, isinya adalah video view, ya kan? Kemudian di Java-nya ini video find view by ID, kemudian ada media controller, ya, new media controller, kemudian controller set media player video seperti ini. Nah, videonya sebaliknya di set media controller, jadi saling silang ya. Kemudian URI-nya ditentukan sumber videonya dari mana, kemudian di set video URI-nya. Nah, kemudian ini ada metode-metode yang bisa kita gunakan ya. Tadi ya ada seek to, ada pause, ada start, ada stop playback, ada get current position, dan seterusnya. Nah ini misalnya kita coba seek to 100.000 milisecond. Ya, jadi kalau kita mulai, maka dia nggak mulai dari awal, dia mulainya dari 100.000 milisecond. Ya, kalau dilihat nih, mulainya nggak dari awal ya, tapi dari 1 menit sekian. Ya, 100.000 milisecond. Ya, seperti itu. Oke. Itu untuk video view. Nah, mungkin kalian kalau ada yang oke ya, terkait ini video seperti ini. Sebentar. Ya. Nah, bagi kalian yang mungkin lagi cari ide ya untuk project. Nah, untuk project, jadi siapa tahu kalian mau menggunakan ide ini, bisa juga kalian membuat sebuah aplikasi ya untuk pembelajaran gitu ya.
Jadi saya ikut suatu kursus gitu ya, kursus yang yang hanya ada di aplikasi gitu ya, hanya ada di aplikasi Android gitu. Nah, video-videonya itu bisa diakses tapi tidak bisa di-download, tidak bisa di screen record juga gitu ya. Jadi kalau di screen record gelap warnanya. Jadi videonya sama sekali nggak bisa direkam gitu. Kecuali kita handphonenya di videoin langsung kalau kita mau ngerekam videonya gitu ya. Jadi benar-benar nggak bisa diakses sama sekali gitu ya. Artinya kita harus aksesnya dari aplikasi itu. Selain dari aplikasi itu nggak bisa gitu. Ya mungkin kalian bisa coba buat aplikasi yang semacam itu ya. Jadi karena kalau sekarang kita mau jualan jualan ilmu misalnya gitu ya. Nah, pakai video, tapi videonya itu kan kalau di web itu kan gampang ya di-download ya. Pakai tools-tools tertentu kita bisa download gitu. Tapi kalau di aplikasi mungkin akan lebih susah gitu ya. Nah, tapi masalahnya di aplikasi ada tools untuk screen record. Nah, gimana supaya nggak bisa di-record pakai itu screen recorder. Nah, mungkin bisa tuh bikin project seperti itu. Ya, itu sekedar ide. Lanjut lagi, menggunakan kamera. Nah, kalau kita mau menggunakan kamera, kita harus set di Android Manifest ya, untuk menginformasikan bahwa kita akan menggunakan kamera. Ya, jadi use feature hardware kamera. Oke, mungkin langsung aja nih contohnya. Ya, ini ambil foto dia menuju ke aplikasi kamera ya. Ambil foto terus dia balik lagi ke sini. Ambil video juga sama, menuju ke aplikasi kamera, ambil video gitu ya. Videonya digerak-gerakin, stop. Balik ke sini. Nah, ini bisa di-play. Ya. Nah, ini prinsipnya sederhana ya. Ini menggunakan implicit intent. Ya, masih ingat implicit intent adalah kita menuju ke activity di luar app kita yang bisa menghandle request kita. Ya. Di sini ada tombol ini ya, ada tombol foto dan tombol video gitu ya. Nah, tombol foto kalau diklik maka dia membuat intent take picture intent. Nah, intentnya adalah media storage, image capture. Kemudian kalau tombol video ini membuat intent juga, bedanya adalah intentnya adalah action video capture. Gitu kan? Nah, kemudian kalau ada activity yang bisa menghandle image capture dan video capture ini, ya, maka dia start activity for result. Di sini start activity for result, ini juga start activity for result. Ya, take picture intent, take video intent. Kemudian ada request code-nya, request image capture dan request video capture, ini dari sini ya, 1 dan 2. Ya, berarti ini 1, ini 2. Ya. Nah, berarti dia request start activity, berarti dia start activity-nya adalah activity kamera dari aplikasi kamera. Setelah dia ambil gambar, dia balik lagi kan? Dia balik lagi ditangkap oleh ini
on activity result. On activity result dicek lagi request code-nya berapa. Request code-nya kalau 1 berarti dia ngambil gambar kan? Ngambil gambar berarti didapatkan ekstranya, ekstranya di-convert jadi bitmap. Bitmap-nya ditampilkan di kotak foto. Kalau ternyata request code-nya 2, maka dia ngambil video, didapetin datanya, kemudian datanya itu menjadi URI. Ya. URI-nya di-set ke kotak videonya sehingga videonya tampil. Ya, seperti itu. Ya, ini. Jadi take foto, kemudian dapetin fotonya di on activity result, capture video menggunakan intent, implicit intent, dapetin videonya dari activity result juga. Ya, itu. Oke ya, jadi ada kalian udah bisa mengetahui animasi, kemudian berbagai jenis animasi, kemudian play dan memutar media file, dan juga integrate kamera menggunakan implicit intent. Nah, next week, minggu berikutnya setelah UTS, belum ya? Berarti kalian Kamis depan ini ya, kita bahas project ya, user requirement, project planning, project development. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Nggak ada nih, pada nggak konsen ya, kalian sambil kuliah. Oke, nanti di week 8 dan 9 kita akan ada, ya benar ya, ada kelas gabungan nanti ya. Tapi labnya tetap beda, tetap sama aja kan Pak? Oh iya, kalau labnya tetap sama, yang digabung hanya kelas teorinya aja. Oke Pak. Oke. Oke ya, kalau begitu kita absen. Ya, mungkin boleh sambil dinyalakan nih videonya yang lain. Oke. Ini yang hadir ada 15 orang ya. 14. Oke, tadi berarti beberapa ada yang keluar lagi. Oke, yang tidak ada Juan, Devina, Nelson, Hindra, Darren, William, Gerardo, Brian, El Fajar, Norbertus, Billy, Ananda, Nehemia, sama Sarah ya. Oke. Ya, minta tolong Kaleb mungkin untuk di ini, Fat. Oke. Atau gini deh. Tunggu sebentar.
Oke, ya, thank you, Caleb. Ya, buat yang bentrok nanti ya, jadi nanti diinfoin aja. Seandainya absennya udah mepet gitu ya untuk ikut ujian, karena absen ini kan kepentingannya untuk ujian gitu ya. Ya nanti saya ada dispensasi lah gitu ya, yang nggak hadir hari ini. Itu kan ini tercatat, jadi nanti di absen berikutnya misalnya ya akan saya absenkan gitu. Tapi harusnya sih online gini kan absen kalian cukup ya gitu. Paling itu aja ya, karena ini kan kuliah pengganti, jadi ya saya lebih fleksibel lah. Jadi nanti yang tidak hadir, kalau ya saya anggap yang nggak hadir ini sebagai inilah bentrok gitu ya. Jadi berikutnya kalau misalnya absennya kuotanya udah habis, ya saya akan absenkan. Seperti itu. Oke ya. Ya, jangan lupa juga yang itu kelompok ya, kelompok yang belum daftar kelompok, silahkan didaftar sesegera mungkin. Kalau bisa Kamis ini udah lengkap semua kelompoknya ya, dan mulai didiskusikan mau bikin proyeknya apa. Yang belum ada ide mungkin bisa dipertimbangkan tuh ide saya tadi, ya bikin aplikasi kursus gitu ya, yang bisa menampilkan video, tapi videonya nggak bisa di-download, nggak bisa di-screen record. Ya, itu menurut saya idenya bagus tuh. Karena saya ikut kursus itu, saya mau download videonya atau saya mau screen record untuk nanti didengerin ulang, nggak bisa gitu ya. Jadi cukup cerdas tuh idenya. Ya, siapa tahu kalian mau buat seperti itu juga. Oke, itu aja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa stay, tapi kalau enggak ya bisa leave. Terima kasih, kita ketemu lagi hari Kamis depan ya. Makasih, Pak. Oke, makasih. Ya. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.